Saya belum dengar suara ya. Ini suaranya belum ada apa gimana ya?
Assalamualaikum, selamat siang semuanya, Ayahanda dan Ibunda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sudah bergabung sekitar 10 peserta ya, Bapak Ibu. Ada Pak Abdul Rahmat, Ibu Askia, Ibu Fitriani. Oke, sebelumnya boleh minta tolong untuk Bapak Ibu semuanya bisa marin username masing-masing. Bisa diganti dengan nama dan asal Bapak Ibu semuanya ya. Ya, Dikenali. saya dari Brebes, Kaligang Sawetan. Iya, terima kasih Bapak Abdul Rahmat ya dari Brebes. Ya. Untuk seminar atas jelas, apakah ada solusi-solusi saja yang bisa diambil untuk kami sebagai orang tua yang dialami oleh anak kami, terutama anak yang baru berumur 5 tahunan. Jadi eh, yang saya sering amati itu adalah anak itu sering teriak, tapi komunikasinya sama sekali tidak ada. Bahkan bahasanya pun kami terus terang kesulitan. Iya Pak, kita akan belajar bersama dengan Ibu Wenarti dan nanti akan dijelaskan bagaimana cara mengatasi anak-anak speech delay Pak. Itu. Oke, sebentar sambil menunggu peserta yang lainnya. Ya. Bisa ditulis di kolom komentar mungkin bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya. Ini kok nggak bisa ya? Baik, Bapak Ibu semuanya, insya Allah Zoominar kali ini, yaitu Zoominar tentang mengatasi speech delay, kita akan dibersamai oleh Ibu psikolog yang hebat, yaitu Ibu Wiwinarti, MPSI Psikolog. Sebelumnya, ini sepertinya Ibu Wiwinarti sudah bergabung ya. Kita cek dulu. Selamat siang Ibu Wiwin. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Siap. Insya Allah Zoominar akan segera kita mulai saja ya Bapak Ibu ya agar memperoleh waktu. Baik, perkenalkan saya Hanifah ini karena Zoom-nya masih agak ramai. Nah, ini dulu ya Bu ya, biar
Biar di-mute semuanya dulu, Ibu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Hanifah dari Aklio. Untuk siang kali ini kita akan belajar bersama seminar, yaitu belajar bersama bertemakan mengatasi speech delay yang akan dibersamai oleh Ibu Wiwinarti, MPSI Psikolog. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu tentang Ibu Wiwin. Kita langsung saja memperkenalkan biodata Bu Wiwin selaku narasumber kita pada siang hari ini. Nama lengkap Ibu Wiwinarti, beliau seorang psikolog, terapis, dan dosen yang tinggal di Jambi. Selanjutnya, beliau juga pemilik klinik terapi anak berkebutuhan khusus dan penulis buku parenting pengasuhan anak di era digital. Seperti itu. Itu biodata singkat dari Ibu Wiwin. Selanjutnya, izin mengapresiasi juga untuk Bapak Ibu semuanya yang bisa bergabung pada siang hari ini, yang bisa meluangkan waktunya untuk belajar bersama bagaimana menjadi ibu dan bapak yang baik untuk mempersiapkan anak-anak kita. Gitu. Baik, mungkin kepada Ibu Wiwin langsung dipersilahkan. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hanifah. Oke, langsung aja Mbak Hanifah. Iya, bisa langsung saja Ibu. Oke, salam kenal semua ya Bunda yang hadir hari ini. Terima kasih. Ini seminar kita sudah berlangsung beberapa kali ya Mbak Hanifah ya. Saya lupa udah ke berapa sekian kalinya gitu ya. Alhamdulillah hari ini kita kembali mengadakan Zoominar ini. Suara saya jelas ya Mbak? Jelas Bu. Alhamdulillah. Oke. Saya berharap nanti orang tua punya gambaran bagaimana menerapi anak di rumah. Sebenarnya paling bagus itu yang menerapi anak adalah orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena orang tua yang paling banyak punya waktu sama anak-anak ya dibandingkan dengan terapis. Biasanya kita punya sesi terapi itu 1 sesi 1,5 jam. Nah, cuman 1,5 jam per hari itu anak sama terapis. Sisanya ada baiknya orang tua yang mengulangi di rumah. Gitu. Ya, nanti saya berharapnya setelah seminar ini orang tua punya gambaran apa yang akan dilakukan di rumah terkait bagaimana penanganan anak speech delay yang bisa diterapi di rumah. Gitu. Oke, saya izin share screen ya Mbak Hanifah. Oke, sudah bisa dilihat ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Ini ya. Sudah bisa terlihat ya? Oke, kita akan bicara tentang speech delay. Gimana bukanya screen share-nya ya? Sebentar. Ini ya. Oke. Nah, untuk speech delay kita harus mengetahui dulu tuh apa tuh speech delay ya. Tentunya speech delay itu terdiri dari 2 kata, speech dan delay. Artinya speech itu bicara, delay itu terlambat. Jadi speech delay itu adalah keterlambatan bicara pada anak. Nah, speech delay itu sebenarnya bukan diagnosa ya Ayah Bunda, tapi merupakan gejala. Seperti kalau anak kita flu. Gejalanya apa? Bersin-bersin, ya, hidungnya meler mungkin, ya, kemudian
apa namanya meriang, nah itu gejala ya. Nah, speech delay itu bukanlah diagnosa, tapi gejala. Artinya ada diagnosa selain speech delay. Nah, ada beberapa anak yang mengalami speech delay, itu bukan berarti dia autis, ya kita langsung mengatakan dia autis, dia ADHD, ya tanpa kita mengetahui ya gejala spesifiknya. Jadi kita harus tahu dulu tuh ya. Nah, seorang anak itu bisa dikatakan mengalami speech delay ketika mereka belum bisa berbicara hingga mereka menginjak usia 2 tahun. Nah, gangguan ini ya dengan speech delay ini ada di dalam beberapa diagnosa ya. Artinya anak ASD atau anak autisme spektrum disorder itu juga mengalami speech delay ya. ADHD itu juga mengalami speech delay, attention deficit with hyperactivity disorder. Artinya anak yang mengalami gangguan konsentrasi yang disertai dengan hiperaktif. Ya. Kemudian ada lagi namanya ADD, attention deficit disorder. Anak yang hanya mengalami gangguan konsentrasi. Nah, tiga-tiganya ini ada gejala speech delay-nya. Nah, nanti ayah bunda bisa mengingat ya anak saya masuk yang mana nih ya. Bedanya kalau anak yang autis itu mereka keterlambatan bicara dalam segala hal ya. Bisa dari segi aspek sosial emosionalnya, dia tidak mengenal siapa kakaknya, siapa adiknya, ibunya, ayahnya gitu ya. Emosinya datar ya ketika orang tua atau orang terdekat tidak ada, misalnya pergi gitu ya, dia tidak nangis ya. Kemudian ketika orang tua atau orang terdekatnya datang, dia pun tidak menunjukkan perasaan gembira. Nah, anak autis itu biasanya ada gerakan-gerakan tubuh itu yang tidak bisa dia kontrol seperti apa ya, mengepak-ngepakkan sayap gitu ya. Steaming kalau dibilang kalau di psikologi ya, dia seperti ini ya. Atau mengetuk-ngetuk ya. Atau dia suka memutar-mutarkan benda, misalnya seperti ada salah satu pasien saya dulu, dia suka tutup gelas ya, tutup gelas itu dia putar sampai berjam-jam. Nah, kalau anak yang normal main tutup gelas sebentar aja udah bosan gitu ya. Tapi kalau anak autis nggak ada bosannya kalau dia suka gitu ya. Itu anak autis. Sementara yang ADHD tadi anaknya mudah terdistraksi konsentrasinya. Misalnya lagi kita ajarkan dia misalnya meronce tuh, memasukkan benang ke dalam lubang gitu ya, manik-manik gitu. Ketika mendengar suara yang lewat, langsung teralihkan konsentrasinya. Tuh ya, tidak betah duduk 15 menit duduk itu udah alhamdulillah sekali. Misalnya 5 menit aja nggak tahan. Nah, itu anak ADHD. Ya, mereka tidak ada menunjukkan rasa lelah. Ya, kegiatan fisiknya terlalu banyak, bergerak terus, tidak ada lelah. Dan mereka itu bergerak tanpa tujuan. Misalnya kalau ada anak kan ke suatu tempat itu mau ngambil apa gitu, ada tujuannya. Kalau anak ADHD enggak, dia seperti gelisah gitu ya. Bergerak tanpa arah, tanpa tujuan gitu. Nah, ada juga anak ADHD yang mengalami seperti mati rasa. Artinya kayak mana ya? Kebentur itu enggak sakit ya. Padahal itu sampai udah bengkak ya. Punggungnya sampai merah, habis guling-guling kita lihatnya agak kasihan, tapi dia nggak sakit gitu. Ada yang membentur-benturkan kepalanya ke dinding, gitu ya. Bagi kita udah mengerikan, bagi dia nggak apa-apa, nggak sakit gitu ya. Itu anak ADHD. Nah, sementara ADD sama seperti anak ADHD, tetapi dia tidak ada hiperaktifnya. Ya, dia hanya konsentrasinya saja terganggu, ya, tidak betah menjalani suatu aktivitas dalam waktu yang lama. Tapi dia tidak hiperaktif. Bedanya di situ.
Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang red flag atau tanda bahaya. Kapan sih kita ingin mencari bantuan, ya, untuk anak kita? Oh, ini sudah waktunya dikonsultasikan psikolog. Oh, ini sudah waktunya diterapi. Nah, kita harus lihat dari red ini tanda bahaya. Yang pertama itu anak tidak berkembang sesuai usia milestone bicaranya. Ya, artinya di milestone bicara itu ada refleks vokalisasi, refleks dia nada bicara yang keluar dari mulutnya ketika usia 0 sampai 4 minggu. Misalnya, gitu ya, ada vokalnya, ya, sudah menunjukkan suara-suara, ya, di usia 0 sampai 4 minggu. Kalau misalnya sudah 5 minggu lebih, ya, tidak ada suara itu udah red flag, ya, tanda bahaya. Kemudian babbling di usia 2 bulan. Babbling itu dia meniup-niupkan ludahnya atau teriak-teriak kecil gitu, gitu ya. Itu sudah ada di usia 2 bulan seharusnya. Tapi kalau misalnya 3 bulan, 4 bulan tidak keluar itu babbling, berarti ini tanda bahaya, ya. Kemudian liling, ya, di usia 6 bulan. Itu sudah ada seperti kata-kata yang dia ulang, ta 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 ta. Nah, ya, biasanya nadanya sama gitu. Mama 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 gitu ya. Itu di usia 6 bulan. Tapi kalau misalnya nggak ada, lebih dari 7 bulan, 8 bulan belum kita temukan liling ini, maka itu tanda bahaya, ya. Kemudian ekolalia di usia 10 bulan, anak mulai mengikuti yang kita bicarakan di usia 10 bulan. Walaupun dia tidak benar pengucapannya, tapi dia mau mengikuti. Ya, itu anaknya berarti sehat perkembangannya. Tapi kalau seandainya 10 bulan itu tidak ada ekolalia, ya, ini red flag, tanda bahaya. Kemudian true speech di usia 18 bulan. Artinya anak sudah bicara lancar di usia 18 bulan. Ya, dia sudah bisa bercerita. 3 kata. Mau makan, aku mau makan, ya. Walaupun dengan bicara yang tidak sempurna tapi dia bisa menyebutkan 3 kata itu tandanya dia sehat, ya. Tapi kalau seandainya tidak ada true speech di usia 18 bulan, maka ini menunjukkan tanda bahaya. Selanjutnya, anak tidak bisa bermain ciluba di usia 8 bulan. Ya, biasanya anak antusias nih diajak main ciluba, ya. Kalau di usia itu anak tidak bereaksi, tidak tertawa, tidak berperan, misalnya menutup wajahnya dengan kain ketika kita ciluba atau dengan tangannya, ini berarti juga termasuk red flag, ya, tanda bahaya. Nah, ini warning sign-nya, tanda adanya masalah pada perkembangan bicara anak. Nah, usia 6 bulan tidak melirik, tidak menoleh pada sumber suara. 6 bulan itu kita bisa tepukkan anak di telinga sebelah kiri misalnya. Tapi kalau dia tidak menoleh ke kiri, nah, ini ada apa? Kita kasih mainan anak-anak yang merincing gitu ya, gerincing gitu. Kita berikan di arah entah itu telinga kanan atau telinga kiri atau di belakangnya gitu ya. Dia tidak melirik ke arah suara, itu artinya juga tanda bahwa anak mengalami masalah pada perkembangan bicaranya. Nah, usia 10 bulan tidak merespon ketika dipanggil namanya. Nah, 10 bulan dia sudah tahu namanya, walaupun dia belum bisa menyebutkan, ya, atau panggilan adik gitu ya. Ketika dipanggil, tidak harus namanya, tapi panggilan untuk dia. Dia mengerti kalau dia dipanggil. Itu usia 10 bulan. Nah, usia 15 bulan tidak merespon, tidak mengerti terhadap salam. Misalnya, Assalamualaikum, salim gitu ya. Nah, dia tidak mau nyalamin. Dia tidak mau nyambut tangan kita. Nah, atau mengulur tangannya.
Ini juga tanda-tanda ya. Kemudian usia 18 bulan tidak dapat mengucap 10 kata. Nah, ya. Ada nggak kosakata anak kita itu sudah 10? Kalau misalnya 18 bulan dia cuma bilang ma, pa, itu saja. Itu sudah warning sign, tanda bahwa anak punya masalah dalam perkembangan bicaranya. Nah, usia 21 bulan tidak merespon ketika diperintah. Minta mama tolong ambilkan, ya. Nah, itu tidak dia lakukan, tidak merespon, ya. Nah, ini juga pertanda bahwa anak mengalami masalah pada perkembangan bicaranya. Kemudian usia 24 bulan tidak dapat menunjukkan dan menyebutkan bagian tubuh. Mana kakinya, mana kepalanya, mana pipinya. Ya, kalau dia tidak tahu, tidak merespon, tidak menunjukkan, ini juga berarti warning sign. Nah, sekarang gangguan perkembangan ini kalau tidak ditangani dengan baik, ayah bunda, ini sangat mempengaruhi perkembangan hingga dewasa. Ya, jadi intervensi dini itu sangat penting. Semakin cepat kita kenali anak kita punya gangguan, semakin cepat ditangani, akan semakin baik kemungkinan untuk sembuh. Semakin mudah kita ngajarkannya dibanding kalau kita misalnya mulai menerapi anak di usia 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu bisa sih, tapi tidak secepat anak yang kita terapi di usia 3 tahun. Ya. Nah, gangguan perkembangan yang tidak ditangani dengan baik tadi, saya bilang, itu akan berupa prestasi akademiknya buruk. Ini pengalaman saya sendiri ya. Ada pasien saya, ya, dia anak ADHD, jadi mau masuk SD, orang tuanya baru bawa ke saya, ya. Jadi bilang bahwa gimana nih anak saya Bu mau masuk SD, sementara dia cuma ngomong iya, enggak mau, cuma seperti itu ya, tidak bisa kalimat panjang, ya. Nah, ini bermasalah di prestasi akademik. Jadi sama saya itu dikejar dalam setahun, ya dia bisa bicara banyak gitu ya, sudah bisa. Tapi ketika ujian itu harus dibacakan. Karena dia karena mengejar kemampuan bicara, akhirnya kemampuan membacanya kan mundur. Ya. Karena yang kita kejarkan bicaranya dulu. Jadi bahasanya, membacanya, kemampuan dia membaca itu di kelas 2 baru belajar. Nah, di kelas 2 dia belajar membaca, ya, sementara ketika ujian masih dibacakan. Pernah dihentikan sama gurunya, coba deh kita nggak usah membacakan dia di kelas 2 itu tidak dibacakan ya ketika ujian. Nah, nilainya merosot ya, jauh jatuh. Waktu itu orang tuanya langsung minta saya lagi, Bu, sekalian aja dia diajarkan membaca. Sama saya 3 bulan sudah bisa membaca, ya, berarti dia di kelas hampir di kelas 3 baru bisa membaca. Gitu ya. Jadi prestasinya pasti mundur karena kita jadi terfokus dengan bicaranya dulu ya. Jadi prestasinya pasti ini akan buruk ya. Nah, jadi sulit juga untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok. Kalau misalnya anak itu hiperaktif sampai dia dewasa, kita bisa bayangkan ya, banyak pekerjaan yang terbengkalai karena dia konsentrasinya terganggu. Lagi mengerjakan pekerjaan yang satu, belum selesai, dia sudah jenuh. Dia selingin dengan pekerjaan yang lain. Ya, jadi memang yang ADHD sampai dewasa ini akan mengganggu pekerjaan. Ya. Kemudian sulit untuk bersosialisasi dan rentan mengalami masalah kejiwaan. Tentunya ketika anak kita itu mengalami masalah perkembangan, dia bergaul dengan teman-temannya. Nah, anak-anak sekarang pandai membuli, ya. Apalagi kalau anak kita itu terlihat berbeda dari anak yang lain, ini seringkali akan menjadi masalah dalam pergaulan sosialnya. Nah, ini juga akan mengganggu kesehatan jiwa anak kita juga. Jadi penting sekali untuk kita tangani sesegera mungkin. Oke,
Selanjutnya, bagaimana nih penanganan atau intervensi dini ya yang akan kita lakukan, karena kita tahu intervensi dini ini sangat penting untuk kita. Nah, seperti saya katakan tadi, semakin dini kita temukan, kita ketahui bahwa anak kita mengalami autisme, ADHD atau ADD, itu semakin mudah dan semakin besar kemungkinan anak kita untuk sembuh. Nah, sekarang intervensinya ya itu ada 6 langkah yang sudah saya terapkan sendiri dan sudah banyak juga testimoninya akan kesembuhan anak-anak kita, terutama yang ADHD dan ADD. Itu lebih ringan kita menerapinya dibandingkan anak autis. Ya. Jadi yang pertama itu tahap persiapan, ya Bunda. Ya, bahasa ibunya kita jangan memberikan 2 bahasa. Ya, ingat orang tua yang biasanya nikah dengan beda budaya, misalnya orang Jawa dengan orang Jambi misalnya, seperti saya nih ya. Pilihlah satu kata, pilih bahasa ibu dulu, karena ibu yang lebih banyak berinteraksi sama anak ya. Jadi gimana kalau kita misalnya mau mengajarkan anak kita bahasa asing, kan anak itu lebih mudah belajar bahasa asing ketika semakin dini diajarkan. Itu boleh, tapi dia harus menguasai bahasa ibu dulu. Ya, bahasa ibu dulu, baru kita berikan bahasa asing. Dia sudah paham dulu bahasa sehari-hari kita, baru kita berikan bahasa asing, boleh ya. Kemudian satu pola asuh antara orang tua, nenek, babysitter, dan lain-lain ya. Orang-orang yang berperan aktif dalam mengasuh anak. Tujuannya apa? Nah, seringkali kita memberikan anak kepada nenek, nenek itu biasanya pola asuhnya serba boleh. Nah, ya cucunya mau nonton TV 24 jam, nggak apa-apa gitu ya. Atau misalnya main HP gitu ya. Yang penting nenek ngasuhnya aman gitu ya, nggak perlu lari-lari ngejar cucu. Biasanya cucu dikasih HP udah anteng. Nah, nenek biasanya merasa oh bisa terbantu nih sama HP. Gitu ya. Sementara HP ini adalah sumber pengganggu konsentrasi ya. Nah, makanya pola asuh harus sama. Kalau kita sudah menerapkan pola asuh tidak ada HP, ya babysitternya, neneknya, ya semua yang terlibat dalam pengasuhan anak harus satu suara, ya. Pola asuhnya harus sama. Karena kalau tidak konsisten, kita tidak bisa mencapai apa yang ingin kita capai pada anak kita ini. Ya, dalam hal tadi diet, gadget, TV, HP, komputer, laptop. Kemudian makan makanan yang keras, ya. Ini untuk melatih anak itu agar lidahnya lentur, ya. Elastisitas lidah. Ya, kemudian menyikat gigi untuk merangsang organ bicara anak. Ya, kalau menyikatnya itu tidak hanya giginya tetapi lidahnya, ya. Nah, ini yang kita lakukan sebelum memberikan terapi. Nah, selanjutnya ada namanya terapi sensori integrasi. Kita memberikan ya mengenalkan untuk menghadirkan suatu respon. Kita menstimulasi organ indera anak. Indera itu kan ada telinga, mata, ya, apalagi organ perabaan di kulit, ya, kemudian organ penciuman di hidung, ya, kemudian apalagi, nah ini informasi tentang sensorik ini berupa sentuhan, ya, gerakan, penglihatan, ya, suara, bau dan rasa. Misalnya anak itu kita gelitik, nah biasakanlah menggelitik anak. Ini akan membuat anak itu merespon, tubuhnya merespon gelitikan itu. Ya, yang kita ingin melihat kan di sensori integrasi adalah respon. Ya, di sini kan ada menghasilkan suatu respon. Ya.
Bagaimana biar anak itu merespon yang kita lakukan? Kita gelitik, dia ketawa, dia kemudian geli gitu ya, terus menunjukkan ekspresi wajah gelinya ke kita. Nah, itu ya. Kemudian kita mengenalkan, misalnya kita ngajar dia ngomong dengan bantuan media yang visual, misalnya flashcard, itu dari penglihatan ya. Kemudian bau-bauan ya, dan rasa, misalnya rasa asam ya, rasa-rasa yang bikin anak itu mengekspresikan gitu. Kalau makan yang manis biasa kan dia tidak terlalu berekspresi, tapi kalau masam kan dia akan terlihat di wajahnya ekspresi, gitu ya. Nah, bau-bauan ini juga bisa dengan aromaterapi ya Bunda. Nah, ini sensori integrasi berupa aromaterapi ini membuat anak rileks. Kemudian dia menyadari, oh ini bau apa ya, ya. Kemudian ada sensasi hangat. Nah, di Aklio ini masuk di sensasi ya, akan memberikan rasa hangat pada, kemudian bau-bauan yang menenangkan ya. Kemudian kita misalnya melakukan menyikat tangan anak ya, yang tadi ada yang mengalami mati rasa ya, kebentur nggak sakit, digelitik nggak geli. Nah, ini sikat ya, ada sikat terapinya ya, sikat tangan bagian kakinya atau badannya, ini juga akan sangat untuk. Kemudian pijat ya, itu jalan tanpa kaki di bebatuan, di rerumputan, tanah, pasir ya, dengan berbagai media gitu ya. Kemudian main air ya, kita ajarkan dia merasakan air yang hangat, air yang dingin, air yang es yang sangat dingin. Kemudian bermain dengan clay seperti lilin ya. Kemudian baby doll itu lagi organ perasaan ya. Permainan yang meningkatkan konsentrasi anak, misalnya basket tuh, lemparkan bola ke keranjang ya, masukkan benang ke dalam manik-manik, itu meronce, itu masuk ke sensori integrasi. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu yang ketiga, sounding. Nah, sounding ini kita memberi sugesti ya kepada anak berupa kata-kata yang diinginkan kita akan dilakukan anak, misalnya ya yang berhubungan dengan bicara komunikasi. Bisa kita lakukan ini di 30 menit sebelum anak tidur. Besok ya, mulai hari ini misalnya adik suka bicara ya. Apa yang kita harapkan dari anak kita? Nah, itu yang kita sugesti ya. Adik sehat, mau bicara tuh ya. Kemudian yang keempat adalah terapi bicara. Nah, mulai dari huruf vokal dulu ya Bunda, A, I, U, E, O ya. Berikan A dulu sampai dia bisa, baru I. Ya, jangan berikan yang lainnya sebelum dia menguasai yang sebelumnya. A dulu ya, udah bisa baru I. Tapi kalau belum bisa ya tetap A terus ya. Kemudian kalau I-nya sudah bisa, baru kita berikan U, ya. Jadi berjenjang. Setelah dia bisa A, I, U, E, O, kita berikan dia mengenal suku kata. Ba, bi, bu, be, bu. Ya. Satu-satu, ba dulu sampai dia bisa. Baru ditambah dengan bi. Sampai dia bisa. Baru kemudian bu, ya. Jadi ada tingkatannya. Kemudian kita memberikan ini juga dengan artikulasi yang jelas ya Bunda. Jangan cepat ya. Tapi bertempo dengan jelas. Lidah kita juga harus istilahnya lebay gitu ya. Nah, kalau kita mau bilang pulang, ayo kita pulang. Jadi lidah kita itu harus jelas terlihat gerakannya oleh anak.
pastikan anak itu melihat mulut kita. Jadi kalau anak ADHD kan biasanya tuh anak autis juga tidak mau menatap muka kita. Makanya arahkan muka anak itu ke wajah kita. Pegang pipi kiri, pipi kanannya, ya baru kita ngomong. Nah, gerakannya tadi mulutnya harus ekstrim, suaranya harus tegas dan jelas. Antusias, ada semangat vibrasinya, ada energinya, ya. Ajarkan anak meniru suara, gunakan irama, nada, ya. Apalagi kalau anak yang suka musik, itu mudah sekali ayah bunda, ya. Kalau dia suka sama musik, kita kejar di sana, ya. Kita misalnya mengajarkan dia satu lagu, satu aja dulu sampai dia sudah terbiasa dengan lagu itu, ya. Dia sudah dengar berkali-kali, kemudian kita bisa lakukan kalimat menggantung. Ya, misalnya kalau kita ngajar cicak-cicak di dinding gitu ya, kita penggal-penggal kalimatnya. Cicak-cicak di dinding. Nah, kita berhenti di situ. Kalau anak yang sudah punya tadi pandai merespon ya, karena sudah ada sensori integrasinya sudah kita stimulasi, ya, dia akan merespon biasanya kalimat menggantung itu. Cicak-cicak di dia nggak nyaman bagi dia kalau tidak selesai kalimat itu. Dia nanti akan meneruskan, gitu ya, di dinding gitu ya. Dia yang dingnya terakhir. Tapi kalau dia sudah bisa ding, kita penggal lagi lebih banyak. Cicak-cicak di, nanti dia dinding, bertambah terus ya. Sudah bisa lagi kita tambah lagi penggalannya. Cicak-cicak di dinding, dia yang meneruskan. Jadi nanti makin lama dia akan bernyanyi secara utuh. Gitu. Nah, kemudian diet ini ya, CFGFSF artinya casein free, gluten free, sugar free. Nah, soya free ya. Maaf, itu soya free. Artinya ya, soya atau keledai ya. Maaf, apa kedelai? Maaf. Kedelai, kemudian jagung, bahan-bahan kimia. Ya, itu tidak boleh. Kemudian high phenol secara 100% itu harus kita dietkan. Jangan takut ayah bunda. Biasanya orang tua kalau dengar kata-kata diet itu udah aduh anakku cuma maunya minum susu gitu ya. Terus anakku makan apa dong? Ya, pikirannya nanti anak saya kurus gitu. Enggak. Artinya diet CFGF ini ayah bunda, kita hanya memilih bahan-bahan yang baik aja buat badan anak, buat tubuh anak ya. Selain itu tidak diberikan. Dia boleh kok makan dalam jumlah banyak, boleh ya. Tapi yang tidak ada kaseinnya, tidak ada glutennya, tidak ada soyanya. Itu ya, ya Bunda ya. Jangan ada kebocoran. Ya, kalau bocor itu bukan diet namanya. Harus 100%. Walaupun sedikit gitu ya. Oh, dia nggak apa dia diet kok. Cuman tadi minum es teh itu bukan diet gitu ya. Jadi semua yang dilarang diberikan untuk anak kita itu jangan diberikan. Ya nanti ada ya saya akan berikan kepada tim Aklio. Sepertinya sebelumnya juga sudah saya berikan ya untuk makanan-makanan yang sudah dites laboratorium yang rendah kasein, rendah gluten, rendah soya sehingga aman bagi anak-anak. Jadi berikan yang hanya ada di daftar itu. Selain yang ada di daftar makanan itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, disertai rotasi dan eliminasi. Artinya apa? Kita observasi. Anak ini misalnya hari ini makan buah melon misalnya.
Kita observasi selama 3 hari. Ada nggak dia gejala misalnya ketawa-ketawa sendiri, atau dia membenturkan kepalanya di dinding. Nah, biasanya efeknya sampai 3 hari ya Bunda ya. Nah, selama 3 hari itu misalnya anak aman, berarti bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya dalam 3 hari itu ternyata anak malah dia semakin mau sering membentur kepalanya, semakin sering tantrum. Nah, ini kita eliminasi, artinya tidak kita berikan lagi. Ya, kita hapus dari daftar makanan. Oh, dia nggak boleh lagi makan ini karena 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu dia makan ini, reaksinya seperti ini. Makanya dieliminasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu adalah terapi perilaku. Nah, ingat ayah bunda, untuk anak ABK ini penting sekali untuk kita memodifikasi perilaku anak. Karena banyak sekali perilaku anak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yaitu misalnya dia minta sesuatu dengan tantrum. Ini kan berarti perilakunya bermasalah. Ya. Jadi penerapan terapi perilaku itu dengan prinsip bahwa anak cenderung akan mengulangi perilaku yang mendatangkan reward. Hal-hal yang menyenangkan bagi dia. Dan dia akan menghindari perilaku yang mendatangi punishment atau hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, pergunakan ini untuk membentuk perilaku anak. Misalnya, anak kita itu minta sesuatu dengan tantrum. Nah, ya, kita abaikan, itu merupakan punishment. Karena dia nanti merasa bahwa, aduh aku udah capek, aku udah ngamuk-ngamuk, tapi aku nggak dapat. Nah, dia akan menghindari, karena tadi ada kata-kata menghindari perilaku yang mendatangkan punishment. Punishment itu tidak harus dicubit, dipukul ya Bunda ya. Tapi ketika anak tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, itu sudah punishment. Ya. Kemudian misalnya ketika anak itu tantrumnya sudah berhenti, ya, dia sudah rileks, baru kita peluk. Nah, itu reward. Ya. Jadi dia tahu, oh ibu atau bunda suka ketika aku itu rileks, gitu, yang nggak ngamuk. Jadi jangan sampai kita itu salah merespon. Anak tantrum kita justru memberikan. Nah, kita berikan reward gitu ya. Justru dia akan mengulangi, dia akan menganggap bahwa oh, caraku minta dengan tantrum itu benar ya, gitu. Dapat gitu yang apa yang aku mau gitu. Nah, ini seringkali bermasalah ya di situ ya. Dalam orang tua dalam merespon anak. Nah, itu ya Bunda ya. 6 langkah terapi tuntas speech delay. Oke, materi kita sudah selesai Ayah Bunda. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Mbak Hanifah. Baik, terima kasih kepada Ibu Wiwin untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, izin menyampaikan dulu. Zoominar kita pada siang hari ini disponsori oleh Aklio. Jadi apa sih Aklio itu sebenarnya, nanti akan dijelaskan sedikit lewat video kami. Sepertinya suaranya belum masuk.
Baik, APRIO itu adalah nutrisi untuk kecerdasan anak, bisa untuk mengatasi speech delay seperti yang diterangkan oleh Ibu Wiwin tadi di bagian sensori integrasi ya Bu ya. Karena APRIO ini adalah nutrisi otak terobosan terbaru yang tidak bahaya karena tidak dimakan ataupun tidak diminum, tapi dengan cara dioleskan itu minyak aromaterapi yang dioleskan ke bagian-bagian tertentu untuk bisa menstimulasi otak anak agar bisa lebih jelas dalam berbicara seperti itu. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan yang mau bertanya. Mungkin bisa raise hand atau langsung buka audio. Kepada Bapak Abdul Rahmat, sepertinya tadi ada yang mau ditanyakan ya Pak ya, bisa ditanyakan langsung dengan Ibu Wiwinnya. Yang saya ingin tanyakan adalah keluhan-keluhan anak saya itu kemungkinan besar yang mungkin ADHD, karena memang selama ini mungkin lebih banyak hiperaktifnya, dan kesulitan kami adalah pada bicaranya. Jadi kita sendiri juga bingung cara menangani, terus menstimulasinya, dan juga dari mana dulu kita harus dari awal. Saya sendiri juga bingung gimana solusinya, karena mungkin kategorinya memang agak terlambat memang, karena memang usianya udah di atas 4 tahun. Jadi ada nggak sih solusinya untuk mungkin yang bisa diberikan ke anak, entah itu dari makanan atau pola atau sebaiknya bagaimana? Baik, Mbak Hanifah langsung saya jawab atau dulu? Pertanyaan dulu Bu. Oke. Mbak Hanifah, dibuka lagi sesi tanya jawabnya. Satu pertanyaan ini dijawab dulu, mohon. Oke, gitu ya. Oke, tadi Pak Abdul Rahmat ya, Bapak tinggal di mana Pak? Di Brebes. Nah, kalau anak usia dianggap karena di bawah 5 tahun ya, yeah. Jadi masih besar kemungkinan untuk bisa sembuh ya. Nah, ADHD ini paling pentingnya yang untuk kita pelaksanaannya terapkan dulu tahap persiapannya Pak. 6 langkahnya itu harus kita terapkan semua. Tentunya yang pertama itu yang kita lakukan tahap persiapannya.
bahasa apa yang digunakan di rumah. Nah, tuh. Ya, kalau misalnya ada 2 bahasa, satu aja dulu, ya. Kemudian siapa yang ngasuh anak di rumah? Ya. Jadi kalau kita misalnya punya peraturan dalam rangka untuk menerapi anak, itu semuanya harus terlibat. Anak-anak kita ini lingkungannya siapa saja? Apakah di sana ada nenek? Ataukah misalnya dia punya pengasuh? Nah, itu kita setting dulu, Pak. Ya. Jadi istilahnya kita kompak untuk perbaikan anak kita ke depannya. Seperti itu, Bapak. Baru kemudian sensori integrasinya. Kalau anak ADHD ini ya, dia biasanya itu tadi terbentur itu nggak sakit. Ya. Jadi sering tantrum. Makanya yang kita latih adalah sensori integrasinya dulu. Kita permainan yang bisa meningkatkan konsentrasi anak. Ya, yang seperti saya contohkan tadi, kita sediakan misalnya main bola basket, ya, anak melempar bola ke keranjang, kemudian kita ajarkan dia juga untuk memasukkan benang ke dalam jarum, ya misalnya. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itu kita perbanyak, Pak. Jadi konsentrasinya kita tingkatkan dulu. Terus ya, kalau kita meningkatkan konsentrasi anak, sementara kita masih sering memberikan dia HP, handphone, ini akan mengacaukan. Nah, karena apa? Di handphone itu Pak ada suara, ada gambar, ada warna, ya kan? Disajikan secara cepat. Coba kita lihat di video itu kan gerakannya cepat tuh. Nggak seperti kehidupan kita sehari-hari. Kan lamban gitu ya. Nggak secepat yang ada di video. Makanya anak kita itu ketika menghadapi dunia kita ini nyata itu jenuh. Gitu ya. Dia merasa jenuh gitu. Makanya harus off 100 HP yang kita off-kan dulu seusianya. Baru kemudian dia boleh kok main HP lagi gitu. Tapi dengan waktu yang lebih sehat, jangan sampai seharian penuh gitu ya. Apalagi anak di bawah 2 tahun misalnya, itu enggak boleh sama sekali kenal dengan HP. Di kanannya HP-nya itu dijalani juga, jadi ke-6-6-nya harus kita berikan, Pak. Ya. Kemudian baru terapi bicara. Ya, terapi bicara tadi yang saya jelaskan A, I, U, E, O, babi, bu, bebo itu ada jenjangnya. Ya, ada jenjangnya kita berikan. Kalau misalnya dia sudah bisa babu, bebo, bisa ca, cicu, ceco, baru kemudian kita gabungkan baca, ya, cabi, ya, baru digabungkan. Jadi dipecah-pecah dulu jadi hal yang lebih kecil, kemudian kita sambung gitu. Nah, gitu Pak. Jadi penerapannya selama anak kita ini belum bisa bicara, kita kejar di sensori integrasinya, Pak. Semua indera integrasi, mata, penciuman, lidah dirasanya ya, kemudian pendengaran itu. Kemudian organ indera perabanya, semuanya kita stimulasi. Kita kejar di situ. Nanti setelah ada anak kita itu keluar satu verbalnya, misalnya sudah dari yang tadi tidak bisa bilang mama, sudah bisa, ya. Kemudian kita kan yang lain dia juga bisa. Berarti hentikan sensori integrasi, ya. Nah, Pak ya. Jadi 6-6-nya itu harus kita lakukan, Pak. Ya.
Sama terapi perilakunya juga. Mana anak ini yang perilaku apa yang mau dikurangi? Misalnya kayak tantrum. Itu berarti yang harus kita kurangi. Apa nih rewardnya ketika dia tidak mampu minta dengan tidak tantrum? Apa rewardnya? Misalnya kita perlu ya, apa punishmentnya ketika dia minta dengan tantrum? Misalnya kita minta dia duduk atau berdiri di pojokan gitu ya selama 30 menit. Nah, itu punishment-nya. Ya. Jadi terapi perilaku sambil jalan terapi yang lain bisa kita terapkan gitu, Pak. Itu ya Pak Abdul Rahman. Oke. Silakan Bunda-bunda, ada yang lagi mau bertanya? Baik, sudah jelas Pak Abdul Rahman untuk jawaban yang diberikan dari Bu Wiwin. Baik, terima kasih Pak Wiwin untuk jawabannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan di kolom komentar ya Bu. Oke. Dari Ibu Syarifah Nadira, maaf sebelumnya saya lagi di jalan, anak saya umur 2 tahun, baru bisa bicara mama, ayah, abang, adik, terus ngoceh-ngoceh seperti biasanya. Jadi sebaiknya gimana ya Bu? Saya belum pernah periksa ke dokter, sekarang ini lagi ikut terapi. Oke, nah 2 tahun, usia 2 tahun ya, Bunda Syarifah, itu biasanya anak sudah bisa menyebutkan 3 angka. Misalnya, aku mau minum, seharusnya. Ya, tapi kalau belum bisa, cuma satu aja seperti ayah, mama, ini berarti memang mengalami keterlambatan bicara. Nah, ini bagusnya Bunda sudah aware di usia anak 2 tahun. Sehingga bisa cepat tuh ya perkembangannya bisa dikejar. Bagus sekali Bun, segera ya. Jadi yang harus dilakukan 6 langkah itu lakukan Bunda. Ya, apakah masih ada menggunakan dua bahasa dalam rumah dalam mengasuh anak? Kalau masih, pilih bahasa ibu dulu. Ya, kemudian pola asuh keluarga besar, misalnya kalau ada nenek di situ, ada kakek, ada bibinya, atau ada pamannya. Nah, itu harus kita persamakan dalam pola asuhnya. Nah, kemudian apakah anak Bunda sudah mengenal handphone? Nah, kalau usia 2 tahun sudah mengenal handphone, off 100% dulu Bunda. Off dulu 100%, dietkan makanannya harus sesuai dengan yang diperbolehkan ya, makanan sehat. Nanti bisa minta sama Mbak Hanifah ya, atau grup tim Aklio ya. Saya sudah berikan itu ya. Yang di daftar makanan itu sudah melalui uji laboratorium ya, aman bagi anak-anak kita ini. Sehingga konsentrasinya itu bisa balik. Kabar gembiranya ya Bunda, diet 100% itu bukan selamanya. Artinya sekarang anak kita butuh puasa dulu. Kalau dia sudah baik perkembangannya, silahkan Lebaran gitu ya, mau makan apa saja, mau nonton apa saja di handphone ya, tapi dengan waktu yang lebih sehat ya, diperbolehkan, bukan berarti dilarang. Tapi untuk sekarang ini kita prioritaskan meningkatkan konsentrasinya. Nah, konsentrasi ini sangat berkaitan dengan gadget, dengan diet makanan ya. Misalnya diet makanan itu makanan-makanan yang mengandung gula, itu tidak diperbolehkan. Kita bisa bayangkan pada diri kita sendiri aja, ketika kita merasa lemas badannya, kita minum teh panas gitu ya, atau es teh, itu akan meningkatkan tenaga kita. Nah, sementara anak-anak kita ini tenaganya banyak ayah bunda, ya. Jadi bisa dibayangkan semakin kuat tenaganya. Makanya jangan diberikan itu ya. Nah, bisa diberikan juga olahraga untuk menguras ya, kita istilahnya kita salurkan tenaga anak kita yang berlebihan itu ke olahraga-olahraga yang bisa membuat anak kita rileks. Setelah dia capek gitu, dia akan rileks ya. Misalnya main sepeda, manjat ya, main bola, itu bisa membuat anak kita setelah itu dia akan rileks. Biasanya saya kalau terapi, saya minta orang tuanya untuk
bikin anaknya capek dulu gitu ya, karena kalau di terapi dalam kondisi energinya 100% itu biasanya luar biasa kita ngajarnya gitu ya. Ya Bunda ya, jadi 2 tahun ini bagus sekali kalau Bunda sudah menyadari itu segera. Jadi kalau misalnya anaknya sekarang sudah ikut terapi, silahkan terapinya diulang lagi di rumah ya Bunda ya, sehingga nanti semakin cepat dia mengejar keterlambatan dia dibandingkan dengan anak usianya. Itu ya Bunda Syarifah. Terima kasih penjelasan dari Ibu. Selanjutnya ini ada Bunda Yudhistira Putri yang mengangkat tangan. Bisa. Selamat siang, Ibu dan Kakak. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan ini. Saya Putri, salah satu tim stimulasi bahasa dari salah satu sekolah swasta. Sebelumnya saya memiliki satu orang siswa yang dibilang kategorinya sudah dewasa, yaitu usianya saya kurang tahu, tapi sekarang saat ini duduk di SMA. Saya ingin bertanya nih Ibu terkait perkembangan anak saya, anak murid maksud saya ya. Dia itu untuk pemahaman bahasa 2 tahap sudah paham. Lalu saya untuk mencoba memberikan instruksi 2 tahap terus-menerus itu sudah paham. Tapi ketika diberikan stimulus untuk berbicara, dia itu sulit, Bu. Untuk keluar kata pun yang A sampai Z alfabet itu tuh masih dikatakan sulit gitu. Mungkin untuk alfabet A anak ini sudah mampu, tapi dengan intonasi yang dibilang tidak tepat gitu, alias hanya teriak gitu. Nah, mungkin saya minta saran dari Ibu dan Kakak, gimana ya cara saya memberikan stimulasi yang tepat untuk anak tersebut. Terima kasih, Bu, Kakak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Putri. Bisa langsung dijawab oleh Ibu Ririn, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Putri. Untuk terapinya sendiri itu masuk ke terapi bicara ya, udah langsung ke bicaranya. Nah, dimulai dari huruf hidup dulu ya, A, I, U, E, O itu ya. Kemudian kalau huruf matinya itu tidak perlu kita langsung ngasihnya urut A, B, C ya. A, I, U, E, O kalau dia sudah bisa, itu tentunya kita berikan, bisa memberikan kita seperti kita hujani sebanyak enggak sah. Ya, dia harus tekan lagi step selanjutnya. Ya, misalnya dia sudah bisa di kemudian babi, bu, bebo, ya, kemudian ca, ci, cu, ceco, baru kita sambung. Dia sudah bisa satu suku kata, ya, babi, bu, bebo, ca, ci, cu, ceco. Kita gabung, ba, tadi sudah bisa kan, ba, ca juga bisa kan, jadi baca. Nah, baru 2 suku kata. Ya, jadi ngajar anak ini enggak bisa kita langsung banyak kata itu enggak. Ya, kecuali kita mau membuat dia meniru. Hanya di meniru aja ya. Misalnya jerapah ya. Terus dia meniru. Tapi dia tidak benar-benar bicara dengan mulutnya, dia hanya meniru aja gitu ya. Beda dengan misalnya kita ajarkan A, I, U, E, O, dia aware dengan lidahnya itu ya. Gimana bentuknya ketika dia bilang ca ya, ba. Nah, itu loh. Jadi mengajarnya dengan penegasan-penegasan
suara kita tuh harus tegas dan jelas pengucapannya, dan anak melihat. Ya, itu kenapa harus anak itu kita arahkan kepalanya, matanya ke arah wajah kita. Selalu sebelum kita memberi instruksi harus syaratnya dia lihat wajah kita, lidah kita. Nah, makanya pertama kali kita mau melatih anak, pertama adalah tatap mata dulu. Ya, dalam terapi bicara, tatap mata itu syaratnya. Gimana caranya tatap mata? Ambil benda yang menarik bagi dia. Setiap anak itu beda-beda benda yang menarik bagi dia, yang dia sukai. Ya, kalau misalnya warnanya mencolok itu lebih baik. Ya, dia bisa melihat dengan jelas gitu. Nah, ambil benda itu, letakkan di tengah-tengah nih mata kita. Lihat gitu ya, sambil kita arahkan matanya melihat mata kita. Lihat, lihat ya. Kita berikan ke dia seperti ini, terus kalau dia mau ngambil kita tarik ke mata kita. Ya. Nah, ketika anak itu sudah mulai mau mengambil, kita lama-lamakan saja di sini. Sudah lama ya, terus dia mau melengos gitu ya, baru kita berikan, buru-buru kita berikan. Biar dia tuh makin lama natap mata kita. Nah, itu triknya. Ya, tatap mata 15 menit saja dia sudah bisa tatap mata ya. Duduk 10 menit saja sudah duduk tenang, baru kita bisa melatih dia terapi bicara. Nah, makanya kenapa diet makanan, diet handphone tadi, anak akan lebih mau bekerja sama, ya, lebih tenang, gitu. Ya, jadi jangan kita memberikan instruksi sementara anak tidak melihat kita, itu percuma, ya, gitu, ya. Mbak namanya tadi ya, Mbak Yudhistira Putri, gitu ya. Baik, apakah sudah jelas, Mbak Putri, Mbak Yudhistira? Kak, boleh nambah lagi nggak ya pertanyaannya? Boleh. Ya, karena belum terjawab nih. Untuk atensi, alhamdulillah anak sudah mampu. Untuk motorik kasar dan halus masih dalam tahap perkembangan. Lalu ini ada yang namanya untuk apakah saya boleh memberikan materi terkait bahasa isyarat seperti kalimat atau kata sehari-hari seperti lapar, terus minum, mau, gitu kan. Itu kan kalau misalkan bahasa isyarat yang satu kata itu kan mampu tiru ya untuk anak-anak autism gitu. Apakah diperbolehkan, Bu? Boleh mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Oke, Mbak, boleh ya. Syaratnya tadi tatap mata, ya. Anak melihat kita bicaranya. Jangan sekali lalu, gitu ya. Misalnya mau, tapi dia enggak. Nah, yang sekali itu jadi sia-sia. Gitu Mbak Yudhistira, nggak apa-apa, ya. Silahkan diberikan. Istilahnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita. Selama dia buka mata, bagusnya itu adalah terapi. Ya, jadi bagus sekali kalau misalnya Mbak Yudhistira menerapkan itu ketika terapi anak. Orang tua mengulangi lagi di rumah. Nah, ya. Jadi dia paham juga kata-kata yang kita sebutkan, misalnya lapar. Apa itu lapar? Jadi percuma kalau misalnya dia itu menyebutkan, tapi dia tidak tahu apa yang dia sebutkan. Gitu ya Mbak Yudhistira. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam, terima kasih kepada Mbak Yudhistira Putri dan Ibu Winarti. Selanjutnya ini kita selingan ada iklan dulu dari sponsor kita Aklio.
Dipersilakan kepada tim. Seperti kendala ya di audionya. Jadi tadi adalah rangkaian orang tua yang telah membuktikan bagaimana mereka setelah memakai Aklio. Atau mungkin nanti bisa dicek di Aklio, nanti Aklio official, nanti di situ ada banyak sekali testimoni dari para orang tua yang telah menggunakan Aklio dalam membantu mengatasi anak-anak mereka speech delay seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu Wiwin dari Ibu Syarifah tadi ya Bu ya. Saya kasih main SP anaknya malah rasanya geli mau muntah. Karena Bu karena itu termasuk emergency. Saya tangan ya, kalau anaknya itu geli mau muntah, itu karena dia tidak terbiasa, Bu. Jadi pelan-pelan aja, ya. Kita kasih sebentar aja. Ya. Kalau dia udah merasa geli, kita ambil. Besok kita kasih lagi, jadi bikin dia terbiasa. Nah, ada anak yang ADHD itu dia sensitif di kakinya, jadi nggak suka yang kotor. Ya, malah kita ajak dia main becek-becek gitu ya. Nah, pertama pasti dia ngeri tuh, ngeri gitu ya, ini gitu ya. Nah, kalau dia sudah menunjukkan reaksi tidak suka, udah kita ambil gitu ya. Tapi besoknya kita kasih lagi gitu. Jadi buat anak itu terbiasa. Nanti lama-lama dia akan hilang tuh rasa gelinya. Nah, ini sudah banyak sekali kasusnya. Ada anak juga, anak autis yang tidak suka pakai baju baru, Bun. Baju baru itu bagi dia itu kasar di badannya. Jadi kalau dia pakai itu jadi ya sakit, sakit gitu ya. Nah, sama kita malah justru sering suruh baru gitu ya. Nggak mahal gitu ya. Yang penting dibelikan aja terus gitu ya. Nah, ketika dia merasa sakit, kita suka. Tapi besoknya kita kasih lagi. Nah, itu juga tidak lama, sekitar hari, dia sudah biasa. Memang awalnya sih dia nodul itu. Nah ya, jadi tetap diberikan ya, termasuk sensori integrasi. Ya, ada bagian tubuh anak kita itu memang responnya nggak normal. Makanya kita membiasakan anak itu sehingga menjadi normal gitu. Ya, Bunda Sarita. Baik, terima kasih. Bunda Syarifah, mungkin ada yang mau lagi bisa langsung cek kolom komentar. Atau sudah cukup
Oke, selanjutnya masih ada satu kesempatan pertanyaan lagi untuk Ayah Bunda. Jika yang mau bersilakan. Mungkin cukup ya. Baik, akan kami coba tayangkan lagi iklan dari Akliot oleh tim. Bisa dipersilakan. Oke, terima kasih.
Terima kasih untuk video yang ditayangkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi ada sedikit kendala juga di koneksinya. Oke, selanjutnya sudah tidak ada yang bertanya lagi Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ibu Iwin? Baik, kalau sudah ada insya Allah materi yang disampaikan oleh Ibu Iwin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan memberikan kita banyak solusi untuk mengatasi anak kita agar tidak speech delay. Selanjutnya izin menyampaikan kembali, jadi acara ini disponsori oleh Aklio, Nutrisi Kecerdasan Anak yang tanpa diminum dan tanpa dimakan. Jadi sangat aman sekali ya Bapak Ibu ya, tidak ada efek samping. Jadi ini Aklio, disponsori oleh Aklio. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin membeli Aklio untuk bisa dijadikan solusi speech delay pada anak, untuk spesial pembelian hari ini dengan harga spesial Rp350.000. Selanjutnya gratis ongkir kemanapun, gratis ongkir potongan Rp50.000 ke manapun di seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, untuk pembeliannya nanti akan diinfokan customer service kami melalui personal chat ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan di chat di WA masing-masing bagaimana pembeliannya, terus apa yang bonusnya dari pembelian Aklio nanti akan disampaikan. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Winarti psikolog selaku narasumber pada siang hari ini yang telah memberi banyak ilmu kepada kita semua. Semoga berkah selalu ilmunya ya Ibu. Selanjutnya, terima kasih juga kepada antusias Bapak Ibu semuanya dalam keikutsertaannya dalam seminar siang ini. Mari kita terus berkomitmen untuk menjadi orang tua hebat yang siap mendukung, membimbing, dan menginspirasi anak-anak kita dalam setiap langkah pertumbuhan mereka. Saya yakin bahwa ketika kita dititipkan anak-anak yang hebat, maka kita juga akan menjadi orang tua yang hebat dan orang tua yang kuat, yang Tuhan itu yakin bahwa kita bisa membimbing anak kita dengan baik. Seperti itu. Sampai di sini. Saya ingatkan sekali lagi untuk pembelian Aklio akan banyak potongan harga dan bonusnya yang nanti akan disampaikan oleh customer service kami. Dan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin tentang Aklio atau tentang konsultasi yang akan menghubungi Bapak Ibu semuanya ya. Selanjutnya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika ada banyak salah dan salah perbuatan dalam seminar pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di seminar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mbak, Ibu semua.